أحبك يا الله في الفقر والغنى، أحبك يا الله في اليسر والعسر، أحبك يا الله في الفقر والغنى، أحبك يا الله في اليسر والعسر، أحبك في دقات قلبي وأنسه، فحبك زاد الروح في سائر العالم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa la man nafa'a bi al-hidaini amin radhiyallahu anhu wa ankum wa qala radhiyallahu anhu. A'dzarul jumu'ati wal jama'ati katsiratun minha al-marad wal khawfu 'ala al-ma'sumi wa shiddatul harri wa shiddatul bardi wa tamridu man la muta'ahhida lahu wa kaunuhu ya'nasu bihi wa isyraful qaribi 'ala al-mauti wal matar in balla thawba wa lam yajid kinna. Bermula ini uzur syar'i, uzur yang dibenarkan oleh syariat, meninggalkan salat jamaah atau meninggalkan salat Jumat. Banyak, ada yang mengatakan doa 10, ada yang mengatakan 20, ada yang mengatakan 30. Di antaranya tentunya al-marad, orang garing. Garing, patokan garing itu kayak apa? Yang dipedahkan uzur, namun dikarasi bertambah garingnya. Adapun garing ringan, sakit ringan yang kada pengaruh dibawa ke masjid sembahyang Jumat atau jamaah, itu ada termasuk uzur syar'i yang boleh meninggalkan jamaah. Jadi ada yang mengatakan ya kan, jadi sembahyang Jumat tentunya wajib ya lah, fardu ain. Tapi kalau meninggalkan sembahyang jamaah, ada yang mengatakan kan makruh. Nah, supaya kada makruh, ada uzur syar'i, uzur syariat. Di antaranya tadi garing atau kekhawatiran terhadap sesuatu yang wajib dijaga, harta, nyawa, keluarga, ya Pak, entah mewaspadai rumah kita, keluarga di dalam rumah atau di jalan atau di masjid. Khawatir kalau kena lagi musim misalnya ada perampokan, ada pembegalan misalnya masuk ke dalam rumah atau di tengah jalan atau di masjid. Bahkan termasuk artinya uzur syar'i boleh meninggalkan sembahyang jamaah itu ketika kita tahu hutang lawan orang tapi kita lagi kada sanggup bayar, ya lah, lagi kada berduit, dasar lagi cerek, lagi kada berduit tadi Pak, jatuh tempo. Namun kita tulak ke masjid, ditungguinya di sana, nah, ya kan? Termasuk uzur boleh meninggalkan sembahyang jamaah tadi. Atau orang lagi sarik mana lawan kita, sarik ada kesalahan apa kita, lalu ini hendak memukuli kita, hendak menghukum kita, mensanksi kita, memukul, lalu kita menunda berapa hari kada turun ke masjid supaya orang nih hilang atau ampih emosi, hanya kita turun 2 hari 3 hari kan biasanya reda sedikit, hanya turun ya kan.
dan semuanya yang termasuk di dalam kekhawatiran. Jadi intinya kalau kita ada kekhawatiran terhadap sesuatu yang wajib dipelihara, yaitu nyawa, harta, keluarga dan sebagainya, itu boleh kita meninggalkan sembahyang jamaah. Apalagi apa? Termasuk tadi wasyiddatul harri wasyiddatul bardi, harinya terlalu panas, terlalu dingin. Panas yang maulah. Tapi di wadah kita ada berlaku standar terlalu panas nih, karena panas yang bujur-bujur panas itu minimal 48, 45, 48, 45 lah sampai ke atas 45 derajat dah di wadah kita ada berlaku. Wasyiddatul bardi kada berlaku juga di wadah kita. Cuaca yang dingin ekstrim ini kada berlaku juga di wadah kita. Yang berlaku ada kita ini hujan. Jadi lamun hujan ini kita kada ada bisi payung atau bisi payung, tapi payung kada mempan karena hujannya kencang juga. Maulah kuyup, maulah basah, tapi dan ini uzur meninggalkan. Wa tamridi maridin, atau tamridi merawat menjagai orang garing dan kadada yang menunggui, atau menghibur orang garing. Orang garing ini ada yang menjagainya, ada yang merawatnya. Tapi orang ini terhibur lamun kita ada di higainya. Jadi kalau kau meninggalkan tabulujur, kalau kau meninggalkan inya karena inya terhibur. Walaupun sudah ada yang merawat inya, menjagainya. Uzur juga meninggalkan jamaah. Atau ada keluarga parak mati menunggui, boleh juga meninggalkan jamaah ada keluarga. Walaupun kada merawat tapi kita menunggui. Wal mataru in ballasau wala bijidkinan, banyak lagi di tempat lain ada kan, diantaranya misalnya imamnya kelimpatan panjang. Jadi ada masjid imamnya limpat panjang benar, baca sembahyangnya nih limpatnya itu limpat daripada kewajaran orang lain, lipat daripada normal lah. Nah itu kita boleh meninggalkan sembahyang jamaah. Andai kata di kampung itu sebuting aja lagi masjid sembahyang Jumat, bahkan kita boleh kalau ini kelimpatan batas. Untungnya di sini banyak masjid. Jadi ada masjid yang pina panjang banget, ada alasan pian pegana di rumah Jumat, datangi masjid nang terjauh, ya kan? Nah, atau pian tamakan makanan nang bau, kada sempat waktunya, kada cukup waktunya, pian hendak sembahyang jamaah tepat waktu, tapi pian terlanjur tamakan bau makanan yang malah muntong bau. Makanya taruh rokok nang murah benar kah? Yang ngalih benar baunya 3 hari 3 malam nyari hilang baunya. Udah tahu rokok apa? Uzur itu boleh pian meninggalkan, tapi dengan syarat pian pada singhaja menggawi. Singhaja menggawi itu tetap makruh meninggalkan sembahyang jamaah. Ya Pak? Atau pian lagi sibuk menyiapkan jenazah orang mati, ya kah, keluarga, atau pian lagi tahan sibuk menuntungakan gawian yang kada kawan ditunda, atau orang buta nang kada bisi kawal kada bisi orang mengganiinya, menolonginya, ya Pak. Nah, bahkan orang yang kada bisi kendaraan yang layak, misalnya inya orang dengan status sosial inya itu
biasa berkendaraan, kada biasa bersepeda, sepeda kada layak untuk inya. Jadi uzur juga. Ya kah? Pakaian misalnya tuan guru kah biasa inya pakai bulang, misalnya terbiasa keluar rumah pakai bulang, biasa bagamis, minimal betapi baju kokoh beselendang. Tiba-tiba tangan bajunya kadadaan baal masih apa badadai basah, itu hujan kada sempat kering, jadi kadang-kadang dipakai ada baju kaos saja lah salawar kada cocok dengan muruah wibawa atau harga diri atau nama baik saya kada cocok, maka uzur juga meninggalkan. Bahkan dikata bulang aja kada ada bulangnya, kada ada karing tadi dan kada cocok orangnya biasa pakai bulang, nah itu boleh ininya meninggalkan jamaah. Nah jadi intinya itu aja tadi, dua kaidah tadi. Inya meninggalkan apa, kalau gara-gara sembahyang Jumat atau jamaah tadi maulah darar, maulah mudarat atas diri inya, entah itu karena penyakit, entah itu panas dingin, hujan lambat tadi dan sebagainya yang berpotensi mudarat. Atau kaidah kedua, inya kada kawa meninggalkan tugas yang tugas itu membawa manfaat bagi orang lain, menjauhkan mudarat bagi orang lain, dan kada ada selain inya, walaupun hanya sekadar manfaat ayat tadi, kayak menghibur orang garing atau merawat orang garing atau menghibur orang garing. Nah, jadi intinya dari sini kan kita paham. Nah, jadi maksudnya itu dah supaya kita ini tetap dapat pahala sembahyang berjamaah padahal sembahyang serongan. Ya ini ada salah satu uzur dari uzur yang bujur-bujur, memang uzur yang menghalangi kita dan hati kita merasa beban meninggalkan sembahyang jamaah, tapi dasar bujur-bujur ada uzur nih. Nah, jadi syaratnya itu apa? 4 tadi. Pertama, inya kada sengaja maulah uzur tadi, ya Pak. Dan biasanya inya sembahyang jamaah, walaupun dalam sehari 2 kali aja sembahyang jamaah, apalagi sekali aja tiap hari ada aja sembahyang jamaah. Lalu tiba-tiba banyak uzur daripada uzur-uzur nang disambat tadi, akhirnya kada tertulak, tetap inya dapat pahala sembahyang jamaah walaupun inya sembahyang sorongan di rumah. Kenapa? Karena inya sudah biasa sembahyang jamaah. Walaupun tadi ukuran biasa itu berapa kali? Haruskah 5 kali dalam sehari? Tidak. Yang penting inya ada aja riwayatnya. Sehari sekali 2 kali, esok sehari sekali 2 kali. Artinya hati inya hendak berjamaah, tapi karena ada halangan ya tadi, nah boleh aja ya Pak. Jadi tetap dapat pahala sembahyang jamaah. Itu bang tadi ya Pak. Apalagi tadi kita semalam nang inya sudah biasa sembahyang jamaah di rumah, karena di rumah itu ada keluarga inya nang kada kayak apa aja kada harapan sembahyang jamaah tanpa inya. Jadi kada kawa sembahyang jamaah kalau inya kada ada. Nah, tapi ini di luar daripada masalah kewajiban. Lain orang dasar ada kewajiban inya sembahyang jamaah di masjid. Imam kah misalnya digaji, imam ini sudah imam rawatib ya, atau santri kah misalnya kayak gini, itu sudah wajib latihan. Ada uzur hujan lebat benar aja 5 meter sampai ini diulahkan asrama prakona sudah lawan langgar ya, apalagi pahlawan yang mulahkan asrama. Ya Pak, nah itu tadi uzur sembahyang Jumat. Nah intinya agama itu menjaga sisi-sisi lain, menjaga kemanusiaan, menjaga hubungan keluarga, makanya tadi menjaga hak dan hatinya orang garing, dan memikirkan maslahat orang yang tulak supaya jangan inya juga
kebanjiran, jangan istilahnya kengalihan. Kadang ulun melihat ada orang di mereka pura atau di sini, saking orangnya ini 5 waktu sembahyang di masjid, artinya daripada taatnya nih, hujan deras labat, tulak bakandaraan laju pulang, ya kan? Laju benar bakandaraan pulang. Orangnya udah tahu-tahu kita nang beganangan, padahal patuh pada bina, hati asa beganangan ke sini usia, belokan sini pulang lah. Ada motor kah, ada apakah, ada dings apa, basahkah jalan, merem mendadak, kendaraan laju benar, harinya bilang hujan labat. Nah, ya kan? Nah, kira-kira Allah Ta'ala kira-kira apalagi di dalam agama itu, agama ini seimbang, stabil, sedang-sedang, kada fanatik, kada. Kita aja nih lah tanpa ada hujan, tanpa ada angin apa-apa, tanpa ada badai apa-apa, mendamar qamat sudah, kita di rumah terlambat sedikit berjalan menuju ke masjid, dilarang agama melaju-laju. Padahal kada ada apa-apa, kada ada bahaya, kada ada ancaman, dilarang agama. Kata Rasulullah, apa dia Rasulullah? Idza adraktum fasallu wa ma fatakum famshu alaikumus sakinah. Fama adraktum fasallu wa ma fatakum faqdu. Mun ikam datang menuju ke masjid, santai aja, tenang. Kalau sempat alhamdulillah, kalau ada nang tertinggal berapa rakaat, qadha, selesai. Niatnya alhamdulillah sampai aja sudah, sama aja. Tuhan tahu aja seorang lagi uzur, ya kan? Nah, apalagi tadi harinya sudah hujan, basah, ini ancam kalau bila dingsir apakah, ya kan? Gayar juga melihat. Nah, jadi itu tadi tetap kayak apa aja, untung orang berilmu. Orang yang semangat beribadah, apalagi orang pengoler beribadah, yang untung siapa? Yang berilmu. Orang pengoler beribadah tapi nya berilmu, nya tahu caranya supaya sembahyangnya sedikit, pahalanya banyak. Inya bisa memilih mana ibadah yang lebih penting, lebih ganal pahalanya digawi. Biar pada rancak tapi lebih ganal digawi daripada rancak digawi tapi pahalanya sedikit. Nya tahu. Ibarat orang pedagang yang bujur-bujur ahli pedagang nih. Inya tahu apa barang yang harganya murah, modalnya murah, tapi mau dijual keuntungannya berkali lipat, jelas. Tahu inya di mana mau ambil, agen wadah siapa mau ambil, inya pedagang handal tadi. Berkat apa? Berkat ilmu berdagang. Man arada dunia fa alaihi bil ilm. Wa man arada al akhirat, itu juga. Karena inya berilmu, nya tahu apa ibadah nang ringan menggawi, walaupun sulit tapi ringan, ibaratnya artinya sedikit walaupun sulit digawinya, inya pengoler tadi. Tapi tadi berilmu, menggunakan ilmunya, salah-salah dalam pahala inya daripada nang ibadah banyak tapi kada menggunakan ilmu. Itu jaga Rasulullah, ya lah, siapa hendak dunia tuntut ilmu, siapa hendak akhirat tuntut ilmu, siapa hendak dunia dan akhirat tuntut ilmu. Lain daripada itu, nafsu misalnya, ada orang nafsu akhirat masih mending, akhiratnya nafsu, ini kada. Dunia nafsu, modal ilmu kada ada, sabar kada ada, proses kada ada, merintis kada ada, modalnya cuma nafsu. Ada modal dikit, habis. Ya kan? Nasallallahu salamah wal afiyah. Itu aja tadi. Wallahu ta'ala a'lam wa ilmu ta'ala jallu ahkam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Al-hikmah al-khamisah wal arba'un ba'da al-mi'ah. Idza waqa'a minka dhanbun fala yakun sababan liya'sika min husulil istiqamah. مع ربك فقد يكون ذلك آخر ذنب قدر عليك وإذا أردت أن يفتح لك باب الرجاء فاشهد ما منه إليك وإذا أردت أن يفتح لك باب الخوف فاشهد ما منك إليه. Ibnu Athaillah As-Sakandari berkata,
jika telah terjadi dari engkau suatu dosa, maka janganlah dosa itu menjadi sebab bagi keputusasaan engkau dari mendapatkan istiqamah bersama Tuhan engkau. Karena bisa saja dan sangat mungkin dosa itu menjadi dosa yang terakhir yang ditakdirkan Allah, maksudnya yang diketahui oleh Allah, yang dicatat atas engkau oleh ilmu Allah Ta'ala. Dan jika engkau ingin terbuka bagimu pintu harapan dan raja kepada Allah, maka saksikan apa yang datang dari Allah kepada engkau. Dan sebaliknya, jika engkau ingin dibukakan oleh Allah pintu khauf kepada Allah, maka saksikanlah apa yang datang dari engkau kepada Allah. Balikannya. Maksudnya kayak ini. Dalam dua hikmah ini Ibnu Athaillah Sakandari hendak medahkan lawan kita bahwa ialah sifat khauf dan raja, sifat takut kepada Allah dan sifat mengharap keampunan Allah itu bagaikan dua sayap. Nang kaya apapun kada boleh sepanggal aja. Ada nang satu sayap aja, yakin aja diampuni Tuhan, yakin aja inya di jalan nang bujur, yakin aja Tuhan sayang lawan inya, tapi kada ada takut-takutnya lawan Tuhan. Belangsat juga yang banyak, dunia rugi, akhirat sengsara. Ada yang takut kepada Allah terlalu berlebihan sampai putus asa. Itu juga la ya'asu min rauhillah, tiada yang putus asa dari rahmat Allah kecuali orang kafir. Tidak ada harap-harapnya lalu dengan Tuhan. Nah, sehingga kita kada kawa salah satu aja daripada khauf dan raja ini, dan menjaga supaya stabil ini ngalih, walaupun kita sudah mengaji, menuntut, paham apa itu khauf, apa itu raja, kayak apa pula membangkitkan sifat khauf, kayak apa membangkitkan sifat raja. Tahu sudah caranya. Menjaga inilah dalam keseharian kita berat. Sedangkan itu yang menentukan kita itu hati tenangkah, kadakah gelisahkah, kadakah rasa cukupkah, atau rasa kurangkah. Jadi jangan Ibnu Athaillah As-Sakandari kayak di pertama. Kita mulai hikmah nang ini. Jadinya kalau ikam hendak timbul rasa raja, mengharap keampunan Allah Ta'ala, lapang dada, hati senantiasa mengharap rahmat Allah, keampunan Allah Ta'ala, maka saksikan, lihati, renungi, perhatikan apa yang datang dari Allah kepada kita. Itu dulu kita bahas ya lah. Yaitu seperti apa maksudnya? Seperti mana yang pernah kita sampaikan dan kita tambahi. Apa aja kita semalam? Bahwa selama ini apa aja yang datang dari Allah Ta'ala untuk kita, kepada kita, itu yang yaitu Allah Ta'ala menjadikan alam semesta ini khadam bagi kita ya. Allah Ta'ala menjadikan alam semesta ini dan diri kita sendiri itu dicipta Tuhan untuk membantu visi misi kita, membantu keperluan kita, hajat kita, tujuan akhirat kita ya. Kemuliaan manusia letaknya di mana? Letaknya Tuhan mengulahkan seluruh isi alam semesta ini menjadi khaddam untuk kita. Tanpa kita sembahyang, tanpa kita beriman, tanpa kita Islam. Mulai dasar awalnya sudah kayak itu ya lah. Bahinap gratis tuh di rumah sakit, banyak orang bahinap aja bayar. Di rumah sakit itu banyak orang hendak membuangi sampah kotoran di dalam awak itu
salam mencuci darah atau salam memasang selang. Berapa sama ada lawas ada tamu orang pasien di rumah sakit umur 20 tahun ditakuni bapak ikan kesini operasi ulang anumnya ikan operasi jadinya aku operasi hendak memasang baksa selang dari belakang pinggang di luarnya membungkus tahu kayak plastik kah, jadi ada plastik di luar di belakang pinggang bersambung pakai selang bersambung ke bagian ginjal. Kenapa? Karena ginjalnya sudah kada berfungsi. Kadang gagal ginjal belum cuci darah belum, tapi kada berfungsi baik. Kenapa aja berfungsi apa? Karena fungsi ginjal kan diantaranya apa? Membuangi kotoran-kotoran, bakteri-bakteri, sampah-sampah di awak, ya dimasukkan di dalam nang kita awak bahera bekalnya ya itu kalau diantara fungsi ginjal nih. Nah, karena ginjalnya kada berfungsi, lalu bengkak dan sebagainya, akhirnya harus membuangi, harus ada alternatif, harus diulahkan pembuangan. Caranya kayak itu, diulahkan selang disambung. Operasinya jangan ada BPJS, harus tahu lagi sudah berapa puluh juta. Jadi BPJS ini banyak benar menolongi orang, triliunan menolongi orang. BPJS bahari BPJS ini orang menyalahkan pemerintah, berarti yang menyalahkan pemerintah bisa benar memintai duit ini membanang terasai hasilnya dia menaik pada taan sudah banyak benar saat di dalam sekali dalam satu hari operasi itu hari Senin misalnya biasanya dokternya itu pun di rumah sakit di mana adalah di sini ada di Banjar adalah satu buah rumah sakit aja ya lah. Antara pian ada juga wali santri yang ini kasihan ya kan berpuluh par 100 nang antri satu hari aja sama kayak ini apa program apa dari pemerintah nang dipotong apa kena muncul 20 tahun diulahkan rumah apa abut juga masih ini iya tadi jadwal minggu yang lalu tadi orang ketujuh abut mendengar pina apa ada isu-isu apa daur tahu kada mengkaji kada mempelajari kada padahal seorang kada wajib juga tahu. Nah jadi kembali ke tadi jadi umur 20 tahun ginjal ibaratnya fungsi ginjal sudah diambil Allah Ta'ala jadi ditakuni berapa kali sudah 2 kali sudah aku jar jadi jar dokternya harus 3 bulan alat itu berpasang di awak maka jar sakit banget di luar sakitnya bayangkan mungkin anak cobain sini coba-coba nah ulun belajar juga masakan sakit benar. Kenapa jadi 2 kali? Dulu sudah sekali sebulan kada tahan. Ulun datangnya rumah sakit minta pancolakan. Umbah dipacul saya sakit lagi. Jadi lebih baik dipasang sakit juga tetap sakit liwar tapi temanding sakitnya daripada kada pasang. Jadi begulik pulang rumah sakit minta pasang alat. Nah, kenapa garang dia banyaknya? Ya tadi begawi di tombang-tombang dia itu menunggui pos ngaran orang menunggui kantor menunggui pos kah apakah menjagai apa paham juga tiap hari minum 6 saset nenek yang bilang kisahnya aja kopi atau susu 10% susu 90% gula tapi itu isinya susu ya itu tiap hari diminum banyu putih jarang, begarak jarang, olahraga jarang umur 20 awak kelihatan sehat tapi tadi
hanya sebuting organ tubuh aja di awak pian tah nang pian alhamdulillah bakal tut bau bakal meh bahera lancar syukur ya lah ya jangan urus kumpul bari mau aja bakal tut bersyukur pastinya masih mau bakal tut tuh bersyukur kada usaha banyak tamak urusan dunia. Artinya nih sugih kita sudah hanya satu organ tubuh, belum jantung, belum apa, belum ini, belum itu. Sugihnya dari apa? Jadi Allah Ta'ala maulahakan itu. Bahinak tadi, kada oksigen, tadi kada bayar. Nah, belum lagi nang di luar daripada awak mata kita, telinga, hidung. Ya Pak? Segala fasilitas di dunia ini ibaratnya ya tadi apa? Sama kayak kuitan memodali anak duit tulak ke sekolahan mendulungi 100.000 bagiakan lawan kakawanan ikam dibagiakan lawan kakawanan inya kakawanan berterima kasih apa himong sayang lawan inya berbagi duit pada duit kuitan tambahnya pulang dari kuitan menikam jujur duit 100.000 ini ikam bujur ikam gunakan untuk agama atau ikam bagiakan lawan pakawan ikam abah tukarakan hadiah dari sepeda ya padahal duit 100.000 dari kuitan sudah tambah pulang menjanji hadiah kalau si anak tadi jujur membagi duit 100.000 kada dikorupsinya bah dibagiakan datang si anak tadi menagih hadiah pulang jangan kuitan kenapa beri hadiah kenapa lain lulus sekolah ku bari pulang kena ikan menikah lulus ini kutuakan motor kena nikah ku kawinakan ya nah itu juga hakikatnya fasilitas-fasilitas di dunia ini pemberian-pemberian Allah Ta'ala ini nang kada kehitungan dan nang kada kawa dibayar-bayar ini kada kawa dibalas-balas ini semuanya adalah modal dari Allah Ta'ala untuk kita jadikan ladang pahala untuk ladang pahalanya pulang mendapat hadiah dan balasan dari Allah Ta'ala juga. Jadi semuanya dari Allah Ta'ala kembaliannya dan balasannya dari Allah Ta'ala juga. Nah itu secara singkat aja tah belum balik. Jadi ibaratnya kita nak membicarakan satu nikmat saja dari nikmat Tuhan ini habis umur kada cukup. Belum membicarakan angin, langit, bumi, udara, makanan, minuman ya ada cukup waktunya. Intinya apa kesimpulannya? Semua yang datang dari Allah Ta'ala kepada kita itu elok dan baik dan indah dan membawa maslahat kita, manfaat untuk kita dan semuanya untuk kebaikan kita dan itu semuanya tulus tanpa harapan kita itu membalas atau mengganti atau membayar dan itu semuanya menunjukkan kasih sayang kecintaan Allah Ta'ala kepada kita. Tuhan kada mengharap apa-apa. Tuhan kita inilah ada bisi duit saya menukar boneka aja nih. Boneka ini misalnya harganya 1.000 duit 1 lalu nang boneka nang 1.000 ini misalnya rusakkah atau hilangkah atau tepaculkah bajunya tepaculkah rambutnya sedihlah kita atau rugilah kita kada rugi kada ada apa-apanya bagi kita kada berharga kada nilainya dan kada berharga dan kita kada menghajatakan iya duit 1 bonekanya 1.000 rupiah aja. Nah maksudku itu kita aja kayak itu tak lawan benda yang sesama dunia ini sesama makhluk apalagi Allah Ta'ala lawan kita. Allah Ta'ala kada berhajat lawan kita. Tuhan kada memerlukan kita hidup apalagi memerlukan ibadah kita. Jadi jangan ada yang merasa jangan kada aku kada harapan kayak ini wah ini masjid jangan kada aku kayak kada harapan kayak wah ini kayak ini ikam
makan nyaman. Jangan ada aku pada harapan ikam alim kayaknya. Ya apa? Nah, jadi kita nambah hajat lawan Allah Ta'ala setiap waktu, dan kenyataannya memang kita kadang awal lepas sedetik pun, kadang awal lepas daripada barian Tuhan. Nah, kembali ke hikmah tadi, apa hubungannya lawan sifat mengharap kepada Allah? Nah, lihati semua kebaikan Allah, pemberian Allah, dan apa aja yang datang dari Allah kepada kita. Adakah yang buruk, adakah yang jelek, adakah yang bermudarat, kadang berataan membawa manfaat baik dan menunjukkan kasih sayang cinta Allah Ta'ala kepada kita. Artinya apa? Artinya dari kita sebelum dicipta, setelah kita dicipta, senantiasa Allah Ta'ala mengasihi dan mencintai lebih daripada kasih sayang cinta kuitan kepada anak. Ya, masa iya artinya Tuhan yang mengulahkan kita ke ini, memberi nang kayak ini, lalu memberi taufik maulah kita ini lahir atau dalam keadaan Islam beriman kayak ini, Tuhan hendak mencelakai. Tambah pulang kita diberi tadi nikmat Islam, iman dan lain-lain, kurang apa lagi? Tanda bahwa Tuhan tuh hendak yang baik bagi kita dan hendak menyamani kita. Artinya apa? Artinya Tuhan kadang ada kehendak supaya kita itu masuk neraka, celaka. Kadang ada kehendak Tuhan itu maulah kita ini jatuh di dalam dosa Tuhan, lalu supaya Tuhan bisa alasan menyiksa kita. Kadang ada. Tapi melainkan Tuhan hendak menyaman, dunia Tuhan hendak menyamani kita, tambahnya Tuhan hendak menyamani kita di akhirat. Artinya apa? Artinya Tuhan itu rahmat dan kasih sayang Tuhan itu mengalahkan murkanya, sehingga itu nang membangkitkan rasa khauf atau rasa raja, harap kepada Allah Ta'ala. Sehingga ajarnya disebutkan di dalam hadis qudsi nih, Allah Ta'ala berkata, jar Rasulullah, ketika seorang hamba berbuat dosa lalu ia berdoa, Allahumma ghafirli dzambi, ya Allah ampuni dosaku, maka Allah Ta'ala berkata, adznaba abdi, sungguh hambaku telah melakukan dosa, tapi inya masih ingat bahwa inya bisi Tuhan mengampuni dosa dan bisa menyiksa dengan dosa. Mengampuni ia bisa juga menyiksa, tapi inya ingat diampuni Tuhan, lalu diampuni Tuhan. Tiba-tiba si hamba tadi menggawi dosa lagi, maka Allah Ta'ala berkata perkataan yang sama tadi, telah berbuat dosa oleh hambaku suatu dosa, tapi ia masih ingat bahwa punya Tuhan yang maha mengampuni dosa dan maha kuasa menyiksa karena suatu dosa. Lalu datang pulang si hamba ke itu juga, jar Allah Ta'ala, sampai akhirnya jar Allah Ta'ala, qad ghafartu li 'abdi, setelah aku ampuni dosa-dosa inya nang inya gawi, lalu inya bertaubat, falyaf'al ma yasha, silahkan inya manggawi apa nang inya hendak. Maksudnya apa? Silahkan manggawi apa nang inya hendak. Sebanyak apapun inya manggawi dosa, kalau memang taubatnya tulus, pasti akan diampuni Allah Ta'ala. Nah, jadi Jalsidin, ketika terjadi bagimu satu dosa, pian, fitrahnya pian itu sudah Allah Ta'ala, di antara nikmat Allah Ta'ala yang pulang menciptakan di dalam diri pian itu fitrah yang suci. Fitrah yang suci itu tersambung ruhnya dengan Allah Ta'ala tadi, ya, tersambung dengan alam langit, alam arash Allah Ta'ala. Keistimewaan manusia nih, makanya jangan satu-satunya makhluk yang jasadnya setelah dicipta ditunggu 7 hari, hanya ditiup rohnya, hanya apa tadi? Hanya manusia. Nah,
pian dengan fitrah, dari fitrah yang suci yang Allah Ta'ala titipkan di dalam diri pian, yang dimana fitrah pian itu memang isinya cinta kebaikan, benci keburukan. Itu sudah mulai di dalam asal penciptaan pian sudah. Lalu sehingga ketika pian diberi taufik oleh Allah Ta'ala, kayak wah ini nih, diberi Tuhan taufik beriman, sembahyang, mengaji, ditolong Tuhan, dimudahkan Tuhan, pasti ada tak kena tadingsir pulang, terpeleset pulang. Kalau usah menunggu berapa hari, hanya bulik dari pengajian. Asa iya sudah. Nah, lalu masih kalah melawan hawa nafsu, ya kan? Kadang gemar atau hobi atau usil hendak menggawe dosa ada, tapi nafsunya kuat benar. Macam-macam obat di internet tukari sudah kayak apa kada. Lalu nafsu tegawi pulang dosa, ya kan? Lalu hati akhirnya menyesal atau hati akhirnya kepikiran. Pasti sudah hati kepikiran tuh pasti terbuka HP kah, terlihat apakah, lalu terlihat nang kada-kada, lalu merasa berdosa nih, lalu pasti tergelitik di hati kayak ini, dasar kayak apa aja aku nih, dasar produk gagal jua aku nih, dasar karkawan dikarasi, dasar karkawan, ya kah, lalu aja kayak itu. Ada harapan jadi wali itu, ada harapan, mustahil itu aku jadi wali. dasar totok aku ini, dasar utakku ini, dasar terhijab. Nah, dasar ditakdirkan Tuhan aku ini jauh dari orang-orang nang dapat futuh atau dapat keramat atau orang nih. Aku ini dasar apa ibaratnya lain buhan dahi apa paham. Aku ini dasar buhan produk gagal juga, dasar ashabus shimal juga aku nih. Dasar lain catatannya. Nah, semua was-was dan geritik itu tadi pasti aja sudah dari susah apa itu adalah sumpah dari syaitan kepada Allah Ta'ala. La aq'udanna lahum thumma la'uhyannahum ajma'in. Selama pian memberi ulun kesempatan, selama pian masih memberi ulun kesempatan di dunia, akan ulun apa tipu daya, akan ulun celakai inya sampai bujur-bujur inya putus asa dan masuk neraka mengawani ulun kena. Nah, sehingga jadi Ibnu Athaillah Ta'ala tadi, dari Ibnu Athaillah, jangan itu menjadi sebab kita putus asa dari angan-angan mendapatkan istiqamah di jalan Allah Ta'ala. Nah, istiqamah menggawi ibadah, istiqamah mengerjakan ibadah, sembahyang, sunnah, zikir, itu ngalih lah. Lebih ngalih lagi istiqamah pada tegawi dosa. Ya, nah, istiqamah menggawi ibadah yang sunnah aja berat. Lebih berat lagi istiqamah menjauhi, menghindari dosa. Ada nang seminggu, ada nang sehari langsung tegawi, ada nang berapa menit umbah mengaji, ada umbah nang sejam, ada tergantung kesempatan. Jadi di mana nang pindah kesempatannya, kakawanannya, golongannya, kelompoknya, CS-nya, bistikah, memang kayak itu sudah. Jadinya bulik dari sini diteleponi orang, di mana sudah aja. Oh hanya mengaji, bujur juga hanya mengaji ya. Kakawanannya bukan nang kada percaya lo nang sembahyang. Ada nang memang golongannya di luar nang dasar sudah berusaha, sudah terbiasa inya berkumpul lawan nang lingkungan nang seadanya aja, nang wajah aja lah. Apalagi bukan santri ini gimana ada kesempatan diulah-ulahnya benar ya, penyakit diulah ya itu.
Ayo ini nih. Di mana-manakah itu di luar karenakan syukur benar tambahan santri ini coba karenakan di luar kelipatan bungul dah. Jenet sudah muyak tambahnya pulang ke cubung. Diulah-ulah inya mencari rasa sudah padahal manusia itu makhluk yang diberi hawa nafsu itu isinya itu ayo jak bari seluruh harta dunia tah diniankah muyak mencari sesama jenis pulang narkoba tah heroin kah apakah sabu kah sudah muyak cari pulang rasa cari rasa pintar benar mah ulah-ulah merakit jika merakit bom kirim ke Israel berujung surga pada bawah. Nah jadi inna rahmati tadi gharabat ghadabi jar Ibnu Athaillah tadi jangan itu menjadi penghalang dan penyebab putus asa. Andai kata dosa ini kita tetap menyesali tapi di kemudian hari kadakawa menjauhi jua tetap tegawi jua, jangan dikait-kaitakan lawan istiqamah dari sini. Artinya apa? Jangan dikaitkan istiqamah. Andai kata ikam hendak menggawi dosa juga tetap tegawi dosa gawi situ, tapi sembahyang dan kebaikan-kebaikan yang lain jangan tertinggal. Karena kebaikan nang ini tanda bahwa ikam masih bertaubat sekalipun ikam pada menangis sigan-sigan karena menyesali dosa. Pian sembahyang dan lain itu kan sudah tanda bahwa pian. Nah dan suatu saat kena cahayanya ibadah ini meredam kegelapan maksiat. Artinya maulah pian lama kelamaan benci lawan maksiat. Dan ini mujarrab dan ini terbukti. Yang penting tadi jangan mencampur pautakan antara dosa nang kadakawa ditinggalkan nang sudah candu mata candu sudah telinga candu yalah jangan dikait-kaitkan lagi tarus itu tapi yang kiri ini jangan ditinggal ya kah andai kata kawa itu aja tak suatu saat pasti tertinggal pasti sudah nih tertinggal lamun nang ibadah dan dan kebaikan tetap digawi mengaji tetap mengaji umpahnya malam minggu lain pulang misalnya nih kadangnya menyuruh lah tapi andai kata ada orang dasar disalah jurakannya dua-duanya wanita taruhan kita nah jangan boleh taruhan pasti tak kurangi dan tak ambil ini pasti sudah asal karena ini nah kebanyakan orang jadi tetap awal tetap istiqamah permanen menggawi maksiat tadi kegemaran inya menggawi maksiat ini makan ini minum itu binian itu karena ini tertinggal padahal aslinya inya menggawi yang baik sembahyang gawi umrah haji sudah dua membeli ini sudah tapi karena inya duit nang inya biasanya memberi makani orang inya pakai gasan memberi makani ahli maksiat tapi inya putus nang memberi makani nang untuk agama nih inya putus sumbahyang inya ampih iya nang ini makin berkembang makin bervariasi tadi karena ini tertinggal coba ini jangan ditinggal ayo jak situ gawi umpama menyuruh orang gawi telah di hati jak periksa kanan ke kiri kah muka belakang kah diri sendiri kah kenapa jadi ini sama sekali nang dahulu merasa bersalah nang tagawi maksiat ini tapi lama kelamaan ampih sudah merasa bersalah rasa biasa umpah lama kelamaan pulang merasa bangga pulang kenapa jadi naik makam terus di urusan maksiat nih kan naik makam nih dahulu junior jadi senior dahulu awam jadi khawas mbaknya naik khawas ulang urusan maksiat kenapa karena nang ini ditinggalkannya coba gawi aja makanya di zaman Rasulullah kan ada lakian anak muda segar bugar sehat tampan menggawi zina dan kadang minum khamar berzina
Lalu tapi sahabat mencela caci makinya. Lalu ya Rasulullah, jangan dicaci maki. Waktu itu belum turun lagi sanksi dicambuk macam-macam. Lalu ya Rasulullah, jangan melaknat inya sembahyang 5 waktu di masjid. Tapi kemudian dosa jalan aja. Nah, ya Pak. Ya tadi ashabul yamin ke ashabul shimal, malaikat gini bingung, gak tapi Rasulullah pandangannya jauh, ilmunya luas. Lawas kawasan tetap ini ampih dan menjadi salah satu yang Islamnya terbaik. Bertobat dari dosanya ampih. Nah, itu kalau di sisi itu dulu telah di sisi istiqamah tadi. Dosa kayak apa ganalnya, kayak apa banyaknya, jangan dijadikan alasan meninggalkan wajib. Biar aja baju ligat tapas sampai kayaknya muyak sudah keluar rumah. Muyak ganti baju, bersih aja baju balawasan, tapi dibawa keluar rumah lagi. Sampai muyak menggawi dosa dan hilang benci lawan dosa tadi. Siapa tahu jadi Ibnu Athaillah itu menjadi dosa yang terakhir bagimu. Artinya apa? Siapa tahu fa'asa itu artinya apa? Mudahan. Dan mudahan itu apa? Artinya di ahli tafsir karena artinya apa? Pasti. Selama pada meninggalkan istiqamah kebaikan, pasti itu kena ampun. Nah, lalu kemudian masalah khauf nih, supaya kita supaya menghidupkan sifat khauf. Tadi kayak apa? Menghidupkan sifat raja, mengharap kepada Allah Ta'ala. Ini pulang meningkatkan sifat khauf. Tapi ini jangan tersinggung lah kalau Bapak Anda kalau asa tembak. Bah gurunya menyinggung dan menyendir. Padahal ya juga. Ya. Nah, contoh masalah khauf. Salah perjalanan aulia itu dahulunya lusus wa akhiruhum khusus. Awalnya penjahat lalu akhirnya jadi orang terkemuka di dalam kewalian. Hal pertama yang membangkitkan sifat khauf kepada Allah Ta'ala itu kembali ke tadi ilmu tentang apa? Ilmu tentang akibat dan balasan siksaan Allah Ta'ala kepada dosa itu dulu. Itu yang pertama dulu. Ilmu jual artinya apa? Apa yang wajib dituntut oleh orang yang minus sifat khaufnya. Ini karena orang khauf. Ini kadang orang banyak raja, banyak maharap, santai, meremehakan, kada bersembahyangan lagi. Nah, kebanyakan ya itu kan rasa aman, selamat. Nah, kayak apa meningkatkan sifat khauf? Menuntut ilmu. Apa yang dituntut ilmunya? Iqab al-ayat al-mutawaidah atau ayat-ayat Quran, hadis-hadis Rasulullah tentang ancaman dan peringatan tiap dosa. Itu yang wajib dituntut. Yang di dalam kitab itu kitab Kabair Imam Zahabi atau apa ya lah. Nah, contoh aja nih. Ini praktik langsung supaya kita melihat ini zaman ini. Coba dilihat di internet di mana-mana. Orang menganggap bahwa zina itu gagayaan aja, canda-candaan, lucu-lucuan ya lah. Coba biar di internet, di medsos, aplikasi apa aja, isinya itu selalu hal yang porno, vulgar. Masalah film dewasa dianggap santai aja, bagayaan aja ya lah. Minta kodenya aja. Bekumpulan, bepander, panggilan, bakiawan itu juga. Ya ada. Termasuk yang menanggung dosa ini bebuhan
guru-guru yang maulah majelis taklim isinya porno aja. Semuanyaan alat-alat kelamin yang kada perlu ini nang kada zaman yang lain tujuannya membahas ilmu wala apa wala menjelaskan masalah bersuci wala apa, tapi dari awal sampai akhir isinya porno aja. Alasannya bergaya apa menghimpungi hati umat Rasulullah. Nah, ini tanpa sadar membuat umat, kita kan membahas orang kafir Yahudi Nasrani, ini membuat umat terutama anak-anak muda apalagi nang kada akal nang bucil-bucil ini menganggap bahwa hal-hal kayak itu biasa, padahal itu bertentangan dengan norma asusila, macam-macam masalah harga, masalah sopan santun dan lain-lain. Ini menganggap begayaan dia kok gayaan nomor juga. Saking menganggap itu kegayaan dan hal-hal biasa apa-apa, ada sedikit yang wani terjerumus pergaulan bebas dan tagawi. Padahal apalagi wah ini masalah perselingkuhan jadi banar, rame banar wah ini. Bahkan bangga coba wah ini binian-binian yang ada sedikit yang berpandar bah nyaman main lawan laki orang juga aja. Biniannya tak kelimpatan ngulbu, lakiannya gitu juga lain juga aja, menjanda nih lain juga aja, lawan bini orang nih kayak apa rasanya. Ada orang-orang nang lisanus syayatin nih yang mulut-mulut mewakili mulut syaitan nih, nah terpengaruh pula yang lain, memancing yang lain yang ada tahu. Akhirnya wah ini terbukti jar Rasulullah, la yakunanna aqwamun min ummati yastahilluna al-hira wal harir. Akan datang suatu masa segolongan dari umatku menghalalkan zina dan sutra. Apa maksudnya menghalalkan? Madahkan itu halal kah? Membolehkan kah? Kada. Tapi meremehkan zina sampai seakan-akan inya membolehkan sudah. Kerancakan menggawi lalu membanggakan, membawa orang lain terang-terangan. Lalu banyak kawan ini di TV nang mau ulah acara wawancara bahwa ini pernah main ini orang ini banyak itu diulahnya kisah, diulahnya jadi sumber duit. Makin inya berkisah, makin wani, makin naik ratingnya, makin dikiau. Buhan nang acara-acara podcast-podcastnya di TV, dan nang di TV ini memang otaknya duit aja. Ya kan mau tahu maukah orang kananakan nonton merusak moral, merusak otak kananakan kenapa? Ini penting apa nang menghasilkan duit, membanyaki penonton itu nanti siarkan. Padahal dari ya artinya bukan sekadar zina anak muda, zina orang yang sudah berumah tangga. Padahal sekali lagi mengingatkan atau memberitahu apa sanksi agama bagi orang yang berzina. Apa sanksi agama? Inya sudah pernah kawin, apalagi inya masih dalam status suami istri berzina, apa sanksinya? Dirajam, ditawak pakai batu sampai mati. Artinya apa? Artinya sanksinya itu nyawa dan dipermalukan. Orang banyak melempari. Nah, artinya lemon kada nyawa nang tebusannya ngalih. Ya apa? Artinya nih, mun sempat di dunia kada membersihkan atau kada dibersihkan Allah Ta'ala, sakit benar urusannya di akhirat. Kalau orang kada pernah kawin lalu berzina, apa dicambuk 100 kali ya, tapi kada sampai nyawa, tapi dosa tetap ganal 40 hari lah pada sembahyangnya dihapus. Dari Ibnu Qayyim di dalam kitab-kitabnya, siapapun semasa mudanya
tenggelam di dalam perbuatan zina ataupun di dalam mabuk-mabukan berbuat zina, maka masa Tuhannya akan dihinakan Allah Ta'ala. Iya, hina itu dalam artian apa hina? Ya tadi, sampai Tuhan apa aja, andai kata inya nih bertaubat juga, andai katanya bertaubat, azab di dunia bisa berlaku, bisa kada berlaku, tapi biasanya berlaku. Karena taubat itu kada berarti kada berlaku, tapi lebih baik di azab dunia itu maksudnya dibersihi Allah Ta'ala di dunia. Nah, maka Allah Ta'ala kalau membersihi di dunia, kita ingin melihat maras, ya namanya gelantang latung, hina hidupnya, terbuang ini begawi, diusir orang, mau tiki sampah dihina orang, ini kena bisi anaknya garing apa, kena bininya meninggalkan ini apa, itu betianan operasi itu ini. Karena berarti tiap orang dapat musibah berarti anulah ada. Itu ada cirinya masing-masing, sudah kita bahas yang dahulu kayak apa membedakan orang dapat musibah itu berarti disayangi Tuhan, dinaikkan pangkat, dan mana yang ketika dapat musibah itu dihapus dosanya. Dua-duanya baik. Nah, tapi aulia itu justru anbiya, para nabi itu paling berat, paling sakit perjalanan musibah, tapi hatinya luar biasa, tambah ma'rifat lawan Tuhan, tambah merasakan nikmat yang kada kawan dijelaskan. Tapi intinya tadi, perbuatan fawahish dan zina itu menyengsarakan hidup. Apalagi tadi sudah pernah kawin, gara-gara ikam pulang misalnya waktu kawin kada jauh dari Allah Ta'ala nih, Allah Ta'ala ini kanan, ini nang laki, ini nang bini, sama-sama juga jauh daripada Allah Ta'ala, lalu ada mau sampuk. Nah, yang pada segitiga tadi nah seikung naik, ini turun, ini naik, apalagi dua-duanya di bawah. Lalu kada seapa ampihan kesenian tegawi. Jangan berpadah lawan Tuhan. Maklum aja wahai Allah Ta'ala, ngarannya gini, kada ada lagi wajar aja, karena kalau diwajar-wajari kita kada membahas yang sudah Allah Ta'ala masih membukakan pintu taubat. Buktinya Tuhan masih membukakan pintu taubat sesuai yang dikatakan Ibnu Athaillah ini apa? Pian kita masih hidup. Lamun kita masih bahina, masih hidup, berarti pintu taubat Allah Ta'ala masih terbuka. Sesudah kita bertaubat, ini nang akan datang apa aja yang terjadi dengan kita, pasrah ridha aja. Inggih terima oleh Allah Ta'ala. Banget pada ini gin ulun pantas menerima ibaratnya ta. Dan itu insyaallah kita kada seapa diangkat Tuhan. Yang penting, makanya tadi konsepnya di dunia ini yang penting Tuhan jangan sarik, selebihnya kita harit, ya kan? Nah, maka itu nang sudah yang bertaubat, yang belum pak, nah itu ingatan itu, jangankan berzina, memaraki zina gin haram, la taqrabu az-zina. Yang dijaga, yang dipelihara Allah Ta'ala pang mulai lahir sampai sampai mati mudahan nih kada pernah. Jangan tertipu daya, bersyukur, berterima kasih, bersyukuran Allah Ta'ala karena telah menjaga kita, memelihara kita, dilahirkan Allah Ta'ala dari lingkungan yang alhamdulillah jaga amanah itu ya. Kita dilahirkan ibaratnya di lingkungan orang seadanya, di kampung, di desa, di pedalaman, di tengah orang yang kadang-kadang kawa duit, jangankan hendak ke tempat ini, jangankan hendak HP aja kada bisi. Kita misalnya ada nang ditakdirkan Tuhan, ada nang yatim piatu, ada nang kuitan meninggal, ya kan? Itu semuanya tadi bersyukur kita dijaga tuh Tuhan. Tapi pada akhirnya ya tadi kita semuanyaan kullu bani Adam khata, tiap manusia itu pendosa,
dan sebaik-baik pendosa itu taubat. Jadi yang mereka yang taubat. Karena itu di dalam Quran, surga itu didekatkan, dijanjikan bagi orang yang ahli taubat. Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz. Quran kadang-kadang surga yang luar biasa. Sebelumnya ayatnya panjang mengisahkan tentang pangkat-pangkat tinggi di dalam surga, kenikmatan-kenikmatan tertinggi di surga. Lalu akhirnya jadi ujung ayatnya jar Allah Ta'ala, inilah surga seperti inilah yang dijanjikan untuk orang yang ahli taubat. Kadang menyambat kayak ini, surga seperti inilah dijanjikan untuk mereka yang bersih dari dosa. Tapi bagi orang yang ahli taubat, artinya apa? Maukah kita pendosa atau pada pendosa, kuncinya itu adalah rutin istiqamah, gemar taubat. Karena kita bisa aja karena sepintar-pintar, sealim-alimnya kita udah tahu di mana tersalah lawan Tuhan, kita tahu. Ya, kita aja bisa anak kandung, anak buah atau siapakah inya tegawi salah, inya kada tahu mun kita kada madahi. Selawas-lawas inya bagawi udah kita atau anak kita hidup lawan kita pasti ada aja. Nah, kita kayak itu jual lawan Allah Ta'ala. Jadi memang tadi disebutkan di dalam hadis, andai kata kalian kada pernah lalu menggawe dosa, senantiasa akan aku ganti bukan ikam, aku datangkan dengan orang lain yang mereka berdosa lalu minta ampun, berdosa lalu minta ampun. Karena Tuhan tuh gemar melihat hambanya bertaubat, lebih dari sekadar melihat hambanya itu berbuat taat. Jadi berbuat taat dan bertaubat itu sama. Tapi ketika bertaubat itu lebih ada rintangan, ada was-was, ada bisikan yang inya langkahi, jadi inya bertaubat. Artinya perjuangannya berat. Lalu jar Rasulullah SAW bahwa Allah Ta'ala berkata, wahai manusia, selama engkau berdoa dan mengharap keampunan aku akan ampuni dan aku tanpa banyak peduli. Wahai manusia, andai kata mencapai seluruh dosa-dosamu itu lapisan langit saking banyaknya, kemudian engkau meminta ampun kepadaku, akan aku ampuni dan tanpa rasa peduli. Wahai manusia, andai kata ikam mendatangi aku dengan seisi bumi dosa, lalu engkau menemui aku dalam keadaan kada menyekutukan aku, maka aku akan membalas mendatangi engkau membawa seisi bumi keampunan dan rahmat dari aku. Nah, ya tadi. Nah, ini apa tadi? Contoh langkah orang menanamkan sifat khauf. Karena itu innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang bujur-bujur, yang bujur caranya takutan lawan Allah Ta'ala, yang patut dikatakan takut lawan Allah Ta'ala adalah orang berilmu. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Apa artinya? Artinya jalannya supaya orang menjadi ahli taubat sejati itu apa? Ahli taubat sejati apa? Inya takut lawan Allah. Kuncinya supaya inya takut lawan Allah dan cara nang bujur takut lawan Allah Ta'ala itu apa? Lewat ilmu. Ilmu yang dimaksud apa? Ilmu mengetahui, memahami larangan Tuhan, ancamannya apa, karmanya di dunia apa, azabnya di akhirat apa. Itu patut dikaji oleh orang-orang yang selama ini hanya mendengar nang bagus-bagus saja, surga saja. Hadir pengajian tetawaan, bajogetan, ya kah? Kena beracara-acara dikit duit, berkumpulan duit, ya kah? Kena bemewah-mewahan, megah-megahan, surga.
Ya kan, saya menyumbang 5.000 rupiah, entah kumpul masuk surga atau kumpul sebaris sama Abu Bakar, Umar, dan macam-macam. Hadis-hadis palsu nang dikatakan. Ya kan? Kadang buka balik ke rumah internet, tatawan melihat yang diisi internet isinya nang dianggap itu deh larangan Tuhan, dianggap gagayaan. Ya, coba ini kan realita nih. Beratnya tak hidup di alam nyata di luar daripada tempat-tempat majelis ilmu yang isinya rahmat tadi, yang merem, yang meimbangi nih. Ayo coba lihat ini. Bapendar nang kayak ini, nah bapendar kayak ini misalnya lawan orang apa di luar apa dianggap orang kisah suci ya, sok suci ya, keras kanjung ya. Kanjungnya di mana? Lawas kada tahu lah. Ya kan, jadi itu tadi. Lalu kita melihat berapa tiap minggu, tiap bulan ada orang kayak minggu-minggu yang lalu yang meninggal, siapa itu? Orang-orang baik nih, orang-orang hebat, orang-orang yang berakal, orang-orang yang sukses menjalani dunia. Siapa itu? Bini Sayyid Al-Habib Hasan Baharun ya lah, Sayyidah Khadijah, Habibah Khadijah bin Muhammad Al-Hinduan. Dari dahulu sudah sebetulnya kalangan penuntut ilmu tahu namanya meninggalnya jarang orang. Ayakah orang nang 3 hari 3 malam sekali hatam Quran, binian aja orangnya sampai tuha kayak itu. Mungkin sehari semalam hatam lah Al-Quran, nah hatam dah. Tahajud mulai bujang, kalau pernah lepas tahajud, duit miliaran sudah, gasan agama, gasan pondok dalwa. Ya Pak, ibadahnya luar biasa, pemurahnya luar biasa, jauh dari peredaran, jauh dari pandangan, jauh banyak orang tahu hanya ruah ini, yalah. Kahada tahu di dunia, kahada tahu di urusan nang minggu ini pengantinan udah kawan nih. Nah, punya baju kita sudah dapat kain sudah. Walaupun dapat kain, dia bilang kayaknya kesini. Tangan pengantinan himong walar. Sudah mendengar pengantinan kawan pulang kain seragam kita ini kami balik. Gini kan kita selfie kita. Wih mau balandai orang tulak sejam boleh ini mulai 7:30 sampai 7:30. Dandai sambil. Jadi kada lakian lagi nang cuci mata. Binian nang bakuboy mata. Imong bana to. Balik ke rumah kena melihat gambar-gambar nang dari 10.000 gambar nang diambil kena 100 disortir. Mana yang dipajang mana? Itu aja binian. La ilaha illallah. Himong mana masalah surah pengantinan baginya tuh kayak model Hari Raya Akbar. Ayo coba 6 bujangnya Tuhan ya juga sudah perak bercucu itu juga. Lalu waya apa nang supaya terasa ini nang jar Rasulullah ainan la tamassuhu nar, 2 mata nang kada harapan disentuh api neraka, mata yang berjaga di medan perang dan mata yang menangis karena tiba-tiba ingat dosa. Oh ya apa itu? Jar ahli sufi 40 hari kada suah tetangis karena ingat dosa, tanda bahwa hati sudah kajung. Nah itu hajar kajung namanya, artinya keras tadi ya tadi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mampuni kita baratan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala melunakkan hati kita. Mudah-mudahan ilmu yang dituntut bermanfaat. Tanda bahwa ilmu itu bermanfaat, hati mau ingat dosa, hati ingat nikmat-nikmat Tuhan, hati mau merenung, tafakkur
di dalam segala apa yang datang dari Allah kepada kita dan apa yang terjadi dan terlaku, terkata, terbuat dari kita kepada Allah. Apa balasan kita kepada Allah dan apa kebaikan-kebaikan dari Allah Ta'ala yang senantiasa turun kepada kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menyelamatkan kita pada taat, diampuni Tuhan dosa-dosa yang dahulu, diafiahkan dari karma-karma dosa kita bahari. Mudahan dibersihkan Allah Ta'ala sehingga kita menjalani dunia ini tanpa ada cobaan-cobaan yang maulah kita putus asa dari rahmat Tuhan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pulang menyelamatkan kita, keluarga kita, anak-anak kita dari segala mara bahaya, godaan-godaan di dunia ini yang semakin hari semakin bertambah dan semakin bervariasi ini. Maksiat-maksiat, dosa-dosa. Mudahan Tuhan menjaga kita daripada meremehkan larangan-larangan Allah, ancaman-ancaman Allah Ta'ala. Mudah-mudahan tadi sekali lagi kita dikumpulkan di dunia dengan orang saleh, diikut sertakan dengan orang-orang saleh, diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata da'imah fid din wa dunya wal akhirah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka at-tawwabur rahim. Wa sallallahu ala khairi khalqihi wa nur 'arshi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana